Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan UTS Perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufan, SSI MM. Selamat menyaksikan. Masuk ke dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintah. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur. Oleh karena itu, perpajakan harus dijalankan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi pajak. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguleren. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Macam-macam pungutan. Yang pertama, pajak adalah iuran wajib pajak pada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal atau kontraprestasi. Yang kedua ada retribusi, adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Yang ketiga ada sumbangan atau iuran, adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Dan yang keempat adalah penerimaan negara bukan pajak yang diatur dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Kemudian ada asas dalam perpajakan. Yang pertama ada asas yuridis, selanjutnya ada asas ekonomi, kemudian ada asas finansial, selanjutnya ada asas domisili, kemudian asas sumber, dan juga yang terakhir asas kebangsaan. Kemudian kita masuk ke asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality, kemudian asas certainty, yang ketiga asas convenience, dan yang terakhir asas economy or efficiency. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Ada yang pertama teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori gaya pikul, yang keempat teori bakti, dan yang terakhir teori asas daya beli. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada sistem pemungutan dengan Self-Assessment System. Selanjutnya ada sistem pemungutan Official Assessment System. Dan yang terakhir sistem pemungutan Withholding System. Jenis-jenis pajak menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif dan juga ada pajak objektif. Kemudian ada jenis pajak menurut pemungut. Yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kemudian ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Selanjutnya ada tarif pajak. Terbagi menjadi 4, yang pertama tarif tetap, yang kedua tarif proporsional, yang ketiga tarif progresif, dan yang keempat tarif regresif. Selanjutnya kita masuk ke materi timbulnya pajak berutang. Definisi. Timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Artinya bahwa seseorang atau badan baru diketahui mempunyai utang pajak saat pemerintah atau fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. Hapusnya utang pajak. Hapusnya ini bisa terjadi dengan adanya pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, penghapusan, dan pengecualian pajak. Paham timbulnya utang pajak. Yang pertama ada teori material, yaitu utang pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat objek pajak atau tatbestan. Selanjutnya ada teori formal. Utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Selanjutnya ada subjek pajak. Bagi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Bagi luar negeri ada orang pribadi dan juga badan. Selanjutnya ada bukan subjek pajak. Yang bukan subjek pajak antara lain badan perwakilan negara asing termasuk pejabat, diplomatik, konsulat, dan pejabat lain. Kemudian ada organisasi internasional termasuk pejabat organisasi internasional. Ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kewajiban pajak subjektif.
dimulai saat seseorang dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhirnya saat meninggal dunia atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kita masuk ke objek pajak, di antara lainnya penggantian atau imbalan, hadiah, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, dividen, royalti, sewa, dan lain-lain. Kita masuk ke materi pajak penghasilan. Definisinya, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan bersifat final, yang artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun periode pajak. Cara menghitung pajak. Rumusnya adalah PPh terutang sama dengan tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Contohnya, jumlah penghasilan kena pajak Tuan Akbar pada tahun 2014 adalah 45 juta. Pajak penghasilan yang terutang sama dengan tarif pajaknya di sini 5%, dikalikan penghasilan kena pajak sejumlah 45 juta, menghasilkan 2.250.000. Kita masuk ke jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama ada PPh pasal 21. Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif umum PPh pasal 21 yaitu 5% untuk Rp0 sampai dengan 50 juta, tarif 15% untuk 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif 25% untuk 250 juta sampai dengan 500 juta, dan tarif 30% untuk 500 juta ke atas. Kemudian ada PPh pasal 22, adalah pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Kemudian ada PPh pasal 23, mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21. Kemudian ada PPh pasal 24, adalah kredit pajak di dalam negeri atas pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri berkenaan dengan usaha atau kegiatan di luar negeri. Selanjutnya ada PPh pasal 25, mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Dan yang terakhir ada PPh pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap di Indonesia. Ada materi selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Pengertiannya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu jalanan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks pembangunan. Yang kedua ada jalan tol, yang ketiga ada kolam renang, keempat tempat olahraga, dan juga yang lain-lain. Nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Pengecualian objek pajak. Yang pertama di bidang ibadah, selanjutnya di bidang kesehatan, yang ketiga di bidang pendidikan, keempat di bidang sosial, kelima di bidang kebudayaan nasional, yang keenam digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala, yang ketujuh merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional, yang kedelapan digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat, dan yang kesembilan digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. Kita masuk ke cara menghitung pajak. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak dikali NJKP. Di sini sama dengan 0,5% yaitu tarif pajak dikalikan presentasi NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Contohnya, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP TKP untuk daerah tersebut senilai 2 juta. Maka besarnya pajak terutang adalah 0,5% dikali 20% dikalikan dalam kurung 20 juta dikurang 2 juta
menghasilkan Rp8.000. Sistem pengenaan PBB. Di sini kita bisa lihat grafiknya. Dari wajib pajak masuk ke SPOP, bagi yang berhasil atau tidak bermasalah langsung ke SPPT yang ditetapkan di 1 Februari 2006. Kemudian bisa langsung membayarkannya tanggal 31 Juli paling lambat. Nah, apabila di SPOP gagal, yaitu ada dua. Ada SPOP tidak benar dan juga ada SPOP tidak dikembalikan. Jikalau tidak benar, maka selisih pajak terutang denda administrasi 25% dari selisihnya. Apabila SPOP-nya tidak dikembalikan, yaitu hukumannya adalah pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dari pokok pajak. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.